Bismillah, kita lanjutkan lagi untuk yang larutan air pengenceran masih pada SNI BOD. Ini adalah cara bagaimana membuat larutan air pengencernya. Yang pertama itu adalah siapkan air bebas mineral yang jenuh oksigen atau minimal 7,5 mg per liter. Maksud adalah 7,5 mg per liter adalah 75 mg oksigen yang terkandung di dalam 1 liter air bebas mineral. Ini minimal ya, bukan maksimal, tapi minimal. Berarti kalau lebih dari ini lebih baik. Kalau kurang tidak boleh. Dalam botol gelas yang bersih, jadi botol gelasnya bersih, kemudian atur suhunya pada kisaran 20 derajat Celcius sampai dengan 3 derajat Celcius. Plus minus berarti bisa 17, bisa 23. 17 sampai 23 derajat Celcius. Tambahkan ke dalam setiap 1 liter air bebas mineral jenuh oksigen tersebut masing-masing yang pertama 1 ml larutan nutrisi. Larutan nutrisi yang mana di sini tadi? 422. Yang terdiri dari 422, coba kita lihat. Yang ini larutan nutrisi yang dibuat berdasarkan apa? Yang pertama, larutan buffer fosfat. Yang kedua, larutan magnesium fosfat. Yang ketiga, larutan kalsium fosfat. Yang keempat, dan yang keempat adalah larutan ferrifluorida. Jadi larutan nutrisi itu ada 4. Yang pertama, larutan buffer fosfat. Kedua adalah magnesium sulfat. Yang ketiga adalah kalsium klorida. Dan yang terakhir adalah ferriklorida. Itu ada 4 ya. Nah, ini kan dijelaskan lagi di sini buffer fosfat, magnesium sulfat, kalium klorida, dan besi klorida. Yang ketiga, tambahkan juga bibit mikroba ke dalam setiap 1 liter air bebas mineral untuk cara 1, cara 2, dan cara 3. Maksudnya ini cara 1 adalah 1 ml sampai dengan 3 ml untuk bibit mikroba pada langkah 4231. 4231. Ini maksudnya ya, 4231. Ini fungsinya kalau cara 1, cara 1 ini khusus untuk pada bibit mikroba pada langkah 4231. Yang mana? Yang ini tadi. Yang kita ambil bibit mikrobanya itu dari limbah domestik. Nah, itu gunakan 1 ml sampai 3 ml bibit mikroba yang kita ambil tadi, lalu aduk hingga homogen, sampai homogen. Nah, cara 2, itu bibit mikrobanya menggunakan pada langkah 4232. Pada cara 2 yang ini tadi, kita cara mengambil mikrobanya itu bagaimana? Itu pada cara kedua ini tadi. Sedangkan untuk cara ketiga, bibit mikroba pada langkah 4233 atau yang kita tadi beli. Bibit mikrobanya langsung beli di komersial. Nah, sesuai petunjuk penggunaan. Dan ini sesuai dengan petunjuk penggunaan dari si penjualnya bagaimana caranya. Nah, ini catatannya juga. Catatan 1, catatan 2, catatan 3. Catatan 1, penjenuhan oksigen dapat dilakukan dengan cara mengalirkan udara ke dalam air dengan menggunakan aerator yang dilengkapi filter bebas organik. Nah, ini juga. Jadi, ketika adik-adik masukkan filter, kalau ibaratnya itu ada akuarium, terus dimasukkan aerasi di dalamnya buat si oksigen itu masuk ke dalam airnya. Sehingga ikannya lebih lincah biasanya ketika ditambahkan oksigen di dalamnya. Dan juga semakin banyak oksigen masuk ke dalam air, biasanya pertumbuhan ikan juga akan semakin cepat. Apabila digunakan udara tekan, udara tersebut tidak boleh mengandung zat-zat lain seperti minyak, air, dan gas. Catatan 2, larutan air pengencer harus dibuat langsung saat akan digunakan. Nah, ini juga larutan air pengencer itu tidak boleh dimalamkan atau beberapa hari, tetapi langsung dibuat pada hari itu juga ketika kita mau melakukan analisis. Catatan ketiga, volume bibit mikroba yang ditambahkan dapat berdasarkan hasil uji glukosa asam glutamat yang menghasilkan nilai BOD 198 mg per liter, kurang lebih 30,5 mg per liter. Oke, ini kalau kita mau menganalisisnya nantinya ya, untuk volume bibit mikroba yang ditambahkan tadi.
kisaran uji glukosa asam glutamat yang dihasilkan nilai BUD-nya itu adalah 198 mg per liter, atau kurang lebihnya itu boleh 30,5 atau kurangnya 30,5. Nomor 5, larutan glukosa asam glutamat. Keringkan glukosa, PA ini adalah analisnya. Jadi kemarin udah dijelaskan kalau senyawa itu atau larutan itu ada 3 macam, yaitu teknis, analis, dan PA. PA itu adalah proanalis. Teknis itu yang paling jelek, analis itu pertengahan, lumayan bagus dari teknis, sedangkan proanalis itu adalah yang paling bagus, biasanya paling murni. Proanalis. Semakin murni, maka harganya semakin mahal. Biasanya yang digunakan di lab-lab itu adalah teknis, makanya harganya lumayan murah. Dan juga asam glutamat, PA juga, proanalis, pada suhu 103 derajat Celcius selama 1 jam. Timbang 150 mg glukosa dan 150 mg asam glutamat, kemudian larutkan dengan air bebas mineral hingga 1 liter. Jadi, perbandingannya sama antara glukosa dan glutamat. Yang keenam, larutan asam dan basa 1 normal. Di tas. 1N. Larutan asam sulfat. Tambahkan 28 ml asam sulfat pekat. Yang ini ya, kalau yang ini cara pembuatan larutan asam sulfatnya ya. Untuk larutan asam sulfat di sini ada berapa macam? 1, 2 ya. Larutan asam sulfat dan larutan natrium hidroksida. Bagaimana cara membuatnya? Untuk larutan asam sulfatnya yaitu asam sulfat pekat sedikit demi sedikit ke dalam 800 ml air bebas mineral sambil diaduk. Oke. Nah, untuk pembuatan asam sulfat perlu diingat yang dilakukan adalah asam sulfat ditambahkan ke dalam air, bukan air yang ditambahkan ke dalam asam sulfat. Ingat di situ. Ketika adik-adik menambahkan air ke dalam asam sulfat, biasanya nanti yang terjadi adalah reaksinya ekso banget dan meledak-ledak. Jadi kayak meletup-meletup nanti. Meletup-meletup. Nah, untuk menghindari itu, menghindari kecelakaan dalam bekerja, maka yang dilakukan step pertama itu adalah asam sulfatnya yang ditambahkan ke dalam air. Jadi adik-adik siapkan dulu 800 ml air bebas mineral, lalu baru ditambahkan sedikit demi sedikit asam sulfatnya, sehingga tidak terjadi reaksi ekso yang tinggi, sehingga tidak terjadi letupan-letupan yang terjadi pada larutan tersebut. Encerkan dengan air bebas mineral hingga 1 liter. Yang kedua, ini cara membuat larutan natrium hidroksida. Udah gampang banget ya. Larutkan 40 NaOH dalam air bebas mineral hingga 1 liter. 40 gram NaOH ke dalam 1 liter. Nah, ini juga larutan natrium sulfit. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu ini 1,575 gram natrium sulfit dilarutkan dalam 1 liter bebas air. Nah, bedanya apa? Kalau yang ini harus disiapkan ketika kita mau melakukan analisis. Jadi nggak bisa dibiarkan atau ditinggalkan beberapa hari. Yang kedelapan, inhibitor nitrifikasi alitiuria atau disingkat dengan ATIU. Itu caranya adalah ambil 2 gram ATIU, lalu dilarutkan ke dalam 500 ml air bebas mineral, kemudian ditambahkan air bebas mineral hingga 1 liter. Nah, kenapa nggak langsung aja nih Pak? Nggak langsung 1 liter ditambahkan. Kenapa? Karena ATIU ini, larutan 2 gram ATIU ini sulit sekali untuk larut ke dalam air. Makanya yang dilakukan adalah gunakan air sedikit terlebih dahulu untuk nanti mudah untuk memixingnya atau melarutkannya. Baru kemudian ditambahkan hingga 1 liter. Nah, bedanya kalau ATIU ini harus ditinggalkan, harus dimalamkan
supaya stabil itu maksimumnya 2 minggu. Setelah 2 minggu baru bisa digunakan. Sedangkan asam asetat, gampang ya, asam asetat udah sering juga dibuat ya. Itu encerkan 250 ml asam asetat glasial, yang mana massa jenisnya 1,049 dengan volume 250 ml air bebas mineral. Jadi perbandingannya 1:1. Lalu bagaimana cara membuat larutan kalium iodida 10%? Yaitu larutan 10 gram kalium iodida dengan bebas air mineral hingga 100 ml. Gampang banget ya. Kalau kalian lihat berarti yang di sini larutan kalium iodida 10% itu berdasarkan apa? Berdasarkan berat per volume. Ingat ya, persenan ini ada beberapa macam, ada volume per volume, berat per volume, dan berat per berat. Tidak ada volume per berat. Jadi ada 3, volume per volume, lalu berat per volume, dan berat per berat. Yang selanjutnya, larutan indikator amilum atau kanji. Yaitu cara pembuatannya adalah masukkan 2 gram kanji dan 0,2 gram asam salisilat ke dalam 100 ml air bebas mineral panas, kemudian aduk sambil dipanaskan hingga larut. Jadi yang di sini adalah, ini tepung kanji maksudnya ya. Masukkan 2 gram kanji dan 0,2 gram asam salisilat ke dalam 100 ml air bebas mineral panas, kemudian aduk sampai larut. Untuk peralatannya, ini ada berapa ya? Ada 10 ya. Ada 11, yaitu botol DO. Botol DO-nya ini kita gunakan adalah botol gelap. Lalu lemari inkubasi dan water cooler, suhunya 10 derajat Celcius sampai plus minusnya 1 derajat Celcius, gelap. Kenapa gelap? Karena kalau botol DO-nya ini nggak gelap, maka digunakan lemari inkubasinya atau oven inkubasinya itu gelap. Yang ketiga adalah botol dari gelas 5 liter sampai 10 liter. Keempat, pipet volumetrik. Kelima, labu ukur. Keenam, pH meter. Nah, yang ketujuh ini, DO meter. Ini DO meter untuk mengukur berapa sih jumlah oksigen terlarut di dalam air. Yang kedelapan adalah shaker. 9 itu adalah blender. Ke-10 adalah oven. Yang terakhir adalah timbangan analitik. Catatan, apabila tidak tersedia lemari inkubasi atau water cooler, dapat digunakan ruangan dengan kondisi suhu 20 derajat Celcius plus minus 1 derajat Celcius gelap. Oke, ini maksudnya catatan adalah ya ruangan tersebut memang disetting menggunakan misalnya AC tadi, tapi disetting untuk suhunya 20 derajat Celcius plus minusnya boleh 21 atau 19, tapi biasanya disetting 20 aja, biar naiknya bisa 1 atau turunnya juga bisa 1. Untuk prosedurnya kita akan bahas di video berikutnya. Untuk videonya tidak terlalu lama.